Nah, ada 3 proses waktu kita belajar untuk mengalami perubahan hidup. Yang pertama adalah information stage. Ini adalah fase di mana kita belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Katakan kita belajar untuk bagaimana belajar berbahasa Inggris misalnya. Dari kita tidak tahu akhirnya kita menjadi tahu. Kita belajar untuk tahu. Kita menyerap informasi yang kita pelajari sehingga kita tahu. Bapak dan Ibu, kita bisa belajar dari berbagai macam hal. Saat-saat ini teknologi memudahkan kita untuk belajar dari berbagai macam sumber. Bapak dan Ibu bisa belajar contohnya setiap hari. Bapak Ibu mendapatkan pesan pemimpin GBI dan Mogot seperti ini. Bapak Ibu bisa belajar dari banyak para pemimpin yang memberikan pesan-pesan. Memang Bapak Ibu bisa memilih ya siapa yang Bapak Ibu ingin dengarkan. Ya, Bapak Ibu boleh memilih, ada orang-orang yang berbicaranya misalnya yang semangat dan berapi-api seperti belum makan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa memilih orang-orang yang berbicara dengan sangat tenang. Bapak Ibu boleh memilih. Kita manusia memiliki kecenderungan untuk memilih siapa yang ingin kita dengarkan. It's normal, it's okay. Jadi waktu kita masuk ke dalam tahap belajar informasi, ya kita hanya mendapatkan informasinya. Dan di stage ini kita belum mengalami perubahan apapun. Ini hanya menyerap informasi saja. Kita hanya tahu saja dan kita belum melakukan apapun. Nah, ada tahap kedua Bapak Ibu. Tahap keduanya adalah inspiration stage. Ini adalah fase di mana kita mendapatkan kesadaran baru. Waktu kita belajar dan kita mulai merenungkan, ada kesadaran-kesadaran baru yang timbul. Ada hal-hal yang kita dapatkan. Mungkin kita perlu menghilangkan, ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita yang kita perlu hilangkan. Mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita tingkatkan. Atau mungkin ada hal-hal yang kita perlu kurangi. Nah, ini adalah fase yang kita belajar dari knowing menjadi learning. Kita dari tahu, kita lalu berproses dan kita mendapatkan sesuatu. Kesadaran-kesadaran baru. Waktu kesadaran-kesadaran baru itu terjadi dalam hidup kita, kita akan mulai bisa melihat sesuatu. Bapak Ibu, Yakobus 2 ayat 20 katakan begini. Iman tanpa perbuatan itu mati. Dan Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 katakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dari tahu, dari tidak tahu, kita belajar untuk tahu. Lalu kita memproses diri kita untuk mendapatkan kesadaran-kesadaran baru. Waktu kesadaran baru itu didapatkan, kita akan pelan-pelan masuk nanti ke dalam perubahan hidup. Bapak Ibu, di dalam pesan pemimpin GBI dan Mogot, Bapak Ibu bisa belajar banyak hal. Memang betul kita memiliki sebuah kecenderungan untuk bisa memilih mana yang kita perlu dengar. Namun Bapak dan Ibu, tidak selalu yang kita sukai itu akan membuat kita semakin baik. Kadang-kadang kita juga perlu belajar untuk mendengarkan dari orang lain. Dan ada pesan-pesan yang mungkin menjadi penting buat kita. Pesan-pesan yang berguna buat kita. Mungkin kita tidak terlalu suka dengan caranya dia menyampaikan. Gak suaranya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Tetapi mungkin pesan-pesannya itu berdampak, berguna. Sehingga makanan itu akan menjadi makanan yang lebih sehat untuk membangun Bapak dan Ibu. Di tahap ini kita belajar untuk mendapatkan kesadaran yang baru. Nah, tahap ketiga adalah transformation stage. Ini adalah fase di mana kita belajar mulai memberikan apa yang kita tahu, apa yang kita alami kepada orang. Ini adalah fase di mana kita giving values. Kita membagikan apa yang kita tahu dan kita alami. When you are sharing, you are learning. When you are sharing, you are growing. Nah, Bapak Ibu, waktu kita membagikan apa yang kita alami, kita mendapatkan sebuah pencerahan yang baru. Kita mendapatkan proses yang kuat yang membuat kita menjadi berubah. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kemerdekaan hidup. Alkitab katakan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kita perlu belajar melewati fase-fase ini. Dari tidak tahu menjadi tahu, lalu kita perlu melakukannya untuk kita bisa mengalaminya. Dan lalu kita memberikan kepada orang lain, kita membagikan kepada orang lain, kita melayani orang lain. Mungkin
Kita bisa melayani dengan membagikan pesan-pesan. Kita bisa membagikan mungkin dengan caranya kita berdoa buat mereka. Belajar mendengarkan keluh kesah mereka. Melayani mereka. Waktu kita serving, waktu kita sharing, kita akan mengalami growing, kita akan mengalami pertumbuhan. Dan 3 fase ini akan menjadikan kita murid seumur hidup. Kita akan melewati fase-fase ini. Dan kita akan belajar terus semakin lama untuk semakin maksimal. Bapak dan Ibu, panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan dalam bentuk kuantitas. Panggilan Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk kualitas. Ada proses yang panjang, ada nilai yang maksimal yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Maukah Anda belajar? Maukah Anda mengalami proses tersebut? Dan maukah Anda memberanikan diri untuk mengalami proses dibersihkan, dipotong, dan dihilangkan sesuatu yang mungkin kita suka. Dan semuanya itu akan mentransform hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa biarlah Roh Kudus Kau memberikan kami kemauan untuk kami belajar. Untuk kami bisa menyerap apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Dan kami mendapatkan sebuah akar-akar yang kuat untuk pertumbuhan. Kami berdoa biarlah dalam hidup kami berbuah-buah. Karena dari buahnya lah Tuhan menilai kualitas kehidupan kami. Kami berdoa kami diberi kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya orang yang pintar dalam firman Tuhan. Karena waktu kami hanya pintar firman Tuhan dan bukan menjadi pelaku firman. Kami tidak mendapatkan dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan. Untuk kami terus belajar. Untuk kami terus mendorong hidup kami semakin maksimal. Terima kasih Bapa. Berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.